Kalau kondisinya seperti ini semua, dalam arti kata untuk percabangan antara 4 dan 5 kemungkinan di masa dewasa ini bisa rapat untuk satu bedangannya ya teman-teman. Kalau kita lihat tanaman cabai seperti ini, dalam arti kata kondisi daun sehat dan juga subur, bebas hama dan juga penyakit, itu enak dipandang ya teman-teman. Ini kan sekarang umur 25 hari setelah tanam. Kalau besok di umur 30 hari setelah tanam bisa sudah bercabang, bahkan sudah berbunga, dan di 60 hari sudah bisa petikan pertama. Itu bisa dikatakan itu rekor muri ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, jumpa lagi dengan saya Bang Amel. Dan kali ini kita berada di lahan polybag untuk tanaman cabai ya teman-teman. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Tidak lupa saya doakan semoga jenengan selalu sehat ya dan berkah rezeki. Kegiatan hari ini aplikasi pupuk kocer yang kelima di usia tanaman yang lebih 25 hari setelah tanam, dengan bertujuan supaya kondisi tanaman tetap sehat, subur, dan bercabang bisa lebih cepat. Buat jenengan yang mungkin masih pemula, yuk bareng-bareng kita belajar. Kita lihat-lihat dulu untuk kondisi tanamannya ya teman-teman. Hari ini menginjak kurang lebih 25 hari setelah tanam. Batang terus membesar dan daun semakin melebar. Pupus daun terus bermunculan dan menjelang pecah pang. Kalau kita lihat tanaman cabai seperti ini, dalam arti kata kondisi daun sehat dan juga subur, bebas hama dan juga penyakit, itu enak dipandang ya teman-teman. Untuk interval pemupukan ini kita menggunakan 5 hari sekali, dan untuk pencegahan penyakit dan juga hama kita menggunakan interval kurang lebih 3 hari sekali. Untuk jumlah percabangan ada yang 4, ada yang 3, dan ada yang 5. Kalau ini 3 ya teman-teman. Kalau ini 4. Kalau ini 4 dan ini, nah kalau ini 5 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kondisinya seperti ini semua, dalam arti kata untuk percabangan antara 4 dan 5 kemungkinan di masa dewasa ini bisa rapat untuk satu bedangannya ya teman-teman. Untuk varietas kita menggunakan kondang dari produk 11, tipe tegap dan dominan tanam padat dan juga rontok. Untuk jarak tanam ke samping kita menggunakan 40 cm dan ke memanjang lebih 60 cm. Jadi ke sana 40 dan melebar 60 cm, dan kita menggunakan sistem zigzag. Jadi di sini enggak, kemudian di sini enggak, kemudian di sini enggak. Dan 3 hari yang lalu kita baru saja aplikasi obat supaya kondisi daun tanaman tetap sehat, subur, bebas jamur dan juga bebas sama serangga dan juga ulat. Untuk pencegahan bercak daun, kerak daun dan juga busuk daun, kemarin kita menggunakan fungsidia dengan penantif metalaxyl yang cara kerjanya sistemik, dan kita menggunakan dari produk Besromil ya teman-teman. Kemudian untuk pencegahan hama serangga seperti belalang dan juga ulat, kita menggunakan dari produk Dangke dan penantif metomil. Kemudian ada satu yang terkena hama trip, dan kemarin kita sudah kendalikan dengan insektisida berbahan aktif abamectin yang kita gunakan dari produk Abasel, dan mudah-mudahan 5 hari ke depan ini bisa sembuh ya teman-teman. Dan hari ini kita akan pacu kembali untuk aplikasi pupuk kocer yang kelima di usia tanaman kurang lebih 25 hari setelah tanam, dengan tujuan supaya kondisi pupus daun ini bisa cepat untuk pecah pangnya, sehingga kalau bisa cepat pecah pang itu nanti bisa untuk pembuahan lebih dini ya teman-teman. Untuk pupuk yang hari ini kita gunakan adalah seperti ini ya teman-teman. Yuk kita bahas pelan-pelan. Yang pertama NPK Mutiara Berimbang dari Merauke. Kandungnya adalah nitrogen 16%, fosfat 16%, dan kalium 16%. Tujuan aplikasi mempercepat pertumbuhan batang dan juga daun, jadi batang bisa cepat besar dan daun bisa cepat melebar. Yang kedua pupuk fosfat Ultradap. Kandungnya adalah pertama nitrogen nitrat 12% dan fosfat nitrat 60%. Tujuan aplikasi merangsang pertumbuhan akar dan juga pembentukan batang, jadi akar semakin banyak, kemudian batang semakin kokoh, dan juga ini untuk merangsang pertumbuhan pupus baru ya teman-teman. Yang ketiga kalsium. Kali ini kita menggunakan dari produk Orihara. Kandungannya terdapat asam amino, boron dan juga tembaga.
Tujuan aplikasi supaya kondisi daun tidak mudah kuning dan tangkai daun tidak mudah rontok. Dan yang keempat, tidak lupa kita menambahkan agen hayati. Yang pertama POC Florawan yang kita ambil dengan tes tebu. Jadi setiap kali aplikasi pupuk kita tidak lupa menambahkan agen hayati untuk mencegah penyakit dari dalam tanah seperti layu bakteri dan juga layu fusarium. Kemudian beberapa dosis yang bisa kita gunakan supaya hasil maksimal pasca aplikasi pupuk. Yuk, yang belum subscribe, subscribe dulu. Untuk air kita masih menggunakan kurang lebih 15 liter ya teman-teman. Yang pertama NPK Mutiara dari Merauke berimbang kita menggunakan untuk hari ini 150 gram ya teman-teman. Kalau di usia kemarin 20 hari setelah tanam kita menggunakan 100 gram, kita naikkan menjadi 150 gram. Dan kita sudah siapkan ini kalau penuh 1 gelas 200 gram dan ini kurang lebih 150 gram ya teman-teman. Langsung kita aplikasikan. Pupuk fosfat Ultradap masih sama, kita akan menggunakan kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. 1 2 kemudian 3. Kalsium Orehora kita menggunakan masih sama 2 sendok makan, kurang lebih 1 2. Udah disit dan rata. Agen hayati yang pertama POC Florawan kita menggunakan 4 tutup botol ya teman-teman. 2 3 4 sudah bagus. Lalu tes tebu sama, kita menggunakan 4 tutup botol sebagai makanan mikroba dan juga spora yang ada pada agen hayati Florawan. Kemudian kita aduk sampai merata supaya hasil maksimal pasca aplikasi pupuk. Jadi nantinya untuk pertumbuhan tanaman seragam, tidak pendek tinggi. Buat teman-teman yang mungkin masih tahap pemula terkait aplikasi pupuk, kalau bisa di pagi hari ya teman-teman, jam 6 sampai jam 9. Apalagi kalau siang ada panas, bisa langsung terserap oleh akar tanaman. Untuk dosis jangan banyak-banyak ya teman-teman, 50 ml sampai 100 ml sudah cukup. Dan usahakan jangan sampai terkena daun ataupun pupus daun ya. Kalau kena daun bisa terbakar, kalau pupus daun bisa terhambat pertumbuhannya. Aplikasi pupuk untuk tanaman cabai bisa kita lakukan 5 hari sekali ataupun 7 hari sekali dalam kondisi cuaca normal ataupun tidak hujan, supaya kondisi tanaman tetap sehat, subur, dan pertumbuhan tanaman stabil. Terima kasih buat channel yang sudah hadir. Semoga video kali ini bermanfaat dan kita sambung di video berikutnya.